8 tahun lalu, tepatnya pada 26 September 2015, Salim Kancil, seorang petani di desa Selok Awar-Awar, Lumajang, disetrum dan dihajar bertubi-tubi tanpa ampun. Tak hanya pakaiannya yang tercabik-cabik, kepalanya bahkan remuk hingga perutnya pecah. Salim Kancil dihabisi dengan bengis oleh komplotan preman suruhan perusahaan tambang. Kisah tragis serupa juga dialami oleh Sabrian Syah, pria berusia 60 tahun asal desa Mangkuak, Pengaron, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, yang tewas mengenaskan usai dikeroyok dan ditembak di kepala pada 29 Maret 2023 lalu. Penembakan maut itu didalangi oleh Humas Perusahaan Tambang Batubara PT Jaya Guna Abadi berinisial AB. Lalu, 12 Februari 2022, Ervaldi, seorang mahasiswa berusia 21 tahun yang terlibat aksi tolak tambang emas PT Trio Kencana di Parigi Motong, Sulawesi Tengah, tewas ditembak aparat kepolisian. Tubuh Ervaldi seketika berlubang akibat peluru tajam aparat. 3 kisah memilukan di atas adalah sedikit dari begitu banyaknya tindakan brutal negara melalui aparat keamanan dan korporasi tambang terhadap warga yang mempertahankan ruang hidupnya. Korporasi tambang seringkali bersekongkol dengan negara melalui aparat keamanan untuk melenyapkan resistensi warga atas operasi perusahaan pertambangan. Jata mencatat pola-pola umum seperti pendekatan keamanan yang represif, yakni dengan intimidasi dan kekerasan fisik, semakin sering digunakan. Hal ini dialami warga hampir di seluruh wilayah tempat di mana perusahaan tambang beroperasi. Mulai dari warga Pulau Wawoni, Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara dan Kawasi Pulau Obi, Maluku Utara yang menentang operasi tambang Harita Group. Warga Pulau Sangihe, Sulawesi Utara yang telah bertahun-tahun menentang operasi tambang emas PT Tambang Mas Sangihe yang mencaplok lebih dari separuh luas pulau. Atau warga Wadas Purworejo, Jawa Tengah yang mendapat kekerasan fisik karena menolak lahannya ditambang untuk proyek strategis nasional. Demikian juga dengan warga di Luhut Timur, Sulawesi Selatan yang mendapat kekerasan fisik dari aparat keamanan. Bahkan personal Brimob mengancam akan membakar kendaraan milik petani saat menggelar aksi menolak tambang PT Vale Indonesia. Selain pendekatan kekerasan fisik dan intimidasi, pola umum yang sering digunakan adalah kriminalisasi dan proses hukum yang bias kepentingan. Menurut catatan Jatam, ada 178 orang warga yang tersebar di berbagai wilayah dikriminalisasi karena menolak industri tambang. Menggunakan perangkat hukum seperti Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang KUHP, Undang-Undang ITE, dan sejumlah undang-undang lainnya. Kisah Salim Kancil di Lumajang atau Ervaldi di Parigi Motong serta sejumlah warga yang mendapat kekerasan fisik dan dikriminalisasi adalah sekelumit peristiwa ihwal kekerasan negara dan korporasi yang begitu nyata dan tak berkesudahan. Aparat negara dan korporasi justru menjadi sumber ketakutan utama warga. Takut mendapat kekerasan, takut diusir dari rumah sendiri, takut dikriminalisasi kalau menolak atau menghentikan perampasan sumber-sumber penjamin kehidupan. Bahkan takut kehilangan nyawa meski sekadar mempertahankan hak atas ruang hidup.